Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil bihi wa bi'sanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di malam hari ini dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Masailul Jahiliyah. Ya, perkara-perkara jahiliyah yang agama Islam membawa petunjuk yang sempurna untuk menyelisihi perkara-perkara tersebut. Jadi perilaku atau tingkah laku orang-orang di zaman jahiliyah yang bertentangan dengan Islam. Buku ini ditulis oleh, kitab ini ditulis oleh, kita ketahui bersama, Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita melanjutkan kembali di masalah yang berikutnya yang baru, yaitu Al-Mas'alatul Thaminah. Termasuk kebiasaan atau perilaku orang-orang di zaman jahiliyah. Yang kedelapan adalah al-istidlalu bi anna ma alaihi dhu'afa'u laisa haqqan. Mereka berdalil, ya, bukan dalil sebenarnya, dalih, ya. Mereka berdalih bahwa pemahaman yang diikuti oleh orang-orang yang lemah pasti tidak benar. Orang-orang yang lemah dari segi akalnya atau lemah dari segi ekonominya, mereka katakan setiap orang-orang yang lemah pasti yang mereka ikuti salah. Seandainya mereka benar, mereka akan diberikan kekuatan dalam akalnya atau dalam segi hartanya, ekonominya. Baik, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, masalah yang ke-8, al-istidlalu ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'uhu illa ad-du'afa'u. Mereka berdalil untuk menyatakan, atau mereka berdalih untuk menyatakan batilnya sesuatu, ya, dengan argumentasi bahwa sesuatu itu tidaklah diikuti kecuali oleh orang-orang yang lemah. Ini disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Jadi kata mereka cukup dengan kenyataan bahwa sesuatu itu diikuti oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang akalnya pendek. Berarti menunjukkan itu adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang salah. Kaqaulihi, sebagaimana ucapan mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-11, ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Ya, mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di surat Asy-Syu'ara ayat 111, apakah kami beriman kepadamu sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang yang hina di kalangan kami, bukan orang-orang yang punya kedudukan di kalangan kami, orang-orang yang rendah. Wa qawlihi, juga ucapan mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 53. Ahaula imannallahu alaihim min bainina. Apakah mereka itu ini ketika mensifati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka anggap hina, padahal mereka adalah orang-orang yang mulia karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Bilal radhiyallahu taala anhu, Ammar ibnu Yasir dan keluarganya radhiyallahu taala anhum. Mereka berkata, ahaula, apakah mereka ini yang Allah berikan karunia, yang Allah pilih untuk mendapatkan karunia di kalangan di antara kita? Ya, ini penghinaan. Kenapa mereka yang dipilih padahal mereka orang-orang yang tidak punya kedudukan? Harusnya kita yang dipilih, begitu. Faraddallahu biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang
siapa hamba-hambanya yang bersyukur. Ya, ini salah satu di antara kebatilan yang diyakini atau perilaku buruk yang ada pada orang-orang di zaman jahiliyah. Mereka merasa bangga dengan kelebihan dalam tanda kutip urusan dunia yang mereka miliki, baik itu kelebihan dalam urusan lebih berakal atau lebih punya kelebihan dalam masalah harta, sehingga mereka mengatakan kalau seandainya itu benar pasti orang-orang yang pintar di antara kami sudah pasti akan mengikutinya. Ya, kita tahu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, asalnya perkataan ini bisa jadi benar. Iya kan? Orang yang punya akal cerdas, orang yang pintar, harusnya dia mudah menerima kebenaran, betul kan? Karena kebenaran itu sesuai dengan akal sehat manusia. Kan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan pelajaran dari ayat-ayat Allah, pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang bisa mengambil pelajaran darinya? Ulul albab, ulul absar. Fa'tabiru ya ulil absar, iya kan? Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak bisa mengambil pelajaran darinya, mengambil peringatan darinya kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Ini asalnya benar. Ya, tapi kita ketahui orang-orang yang diberikan kelebihan dalam pemikirannya, sering ada penghalang yang menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Contoh seperti petunjuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita tahu umat mereka yang menentang seruan dakwah para nabi dan para rasul bukan karena tidak jelas kebenaran di hadapan mereka, tapi karena apa? Karena kesombongan, karena gengsi untuk menerima, karena fanatik terhadap nenek moyang, atau karena pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga mereka menolak itu bukan karena tidak jelasnya kebenaran di hadapan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang Firaun dan bala tentaranya, laknatullah alaihim, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menolak kebenaran tersebut, padahal jiwa-jiwa mereka telah meyakininya karena kezaliman dan kesombongan. Jadi memang asalnya orang-orang yang berakallah yang bisa menerima kebenaran. Tetapi orang-orang yang merasa punya kelebihan dalam urusan akalnya ini, kadang-kadang kesombongan yang menghalangi mereka, hawa nafsu yang diperturutkan. Ya, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang ahlul kitab ketika datang para rasul membawa kebenaran, mereka membanggakan ilmu yang sudah ada pada diri mereka. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Maka ketika datang kepada mereka para rasul membawa bukti-bukti kebenaran, mereka merasa bangga dengan ilmu yang telah ada pada diri mereka. Jadi kesombongan. Jadi sebenarnya bukan karena tidak faham, bukan karena akal mereka kurang memikirkannya. Mereka sebenarnya bisa memahami seandainya mereka tidak merasa diri bangga atau merasa diri punya kelebihan atau meremehkan atau merendahkan orang lain. Ya, di sini disebutkan contoh beberapa ayat Al-Qur'an seperti ucapan umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, ketika membantah seruan dakwah Nabi yang mulia Nuh alaihi salatu wassalam, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami bisa beriman kepadamu wahai Nuh, sedangkan yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang rendah di kalangan kami, yakni orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kedudukan, orang-orang yang miskin. Yakni kata mereka, seandainya kamu itu benar, pasti yang mengikuti kamu orang-orang yang kuat, orang-orang yang terhormat, yang mulia di antara kami. Ya.
Di surat Hud ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ucapan mereka, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan kami tidak memandang, tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali mereka itu adalah orang-orang yang aradhil, yang paling rendah di kalangan kami. Badiyar ra'i, ya, orang-orang yang pikirannya pendek sehingga ketika ikut tidak pikir-pikir, tidak punya pertimbangan, tidak punya pandangan yang dalam, langsung ikut saja. Jadi mereka menganggap dirinya itu adalah orang yang hati-hati. Ya jelas ini gurur, tertipu dengan diri sendiri. Ketika datang kebenaran harusnya segera diikuti, ya. Jadi ini timbul karena kesombongan mereka, karena hawa nafsu yang mereka perturutkan. Jadi alasan mereka ini jelas tertolak, ya. Makanya sudah kita pernah sebutkan di kajian kita yang lalu, kenapa orang-orang yang lemah di kalangan kaumnya, kaum para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, justru mereka yang sering mengikuti kebenaran. Ayat ba'uhu du'afa'uhum am agniya'uhum, apakah yang menjadi pengikut nabi ini orang-orang kaya atau orang-orang miskin di antara mereka? Bal du'afa'uhum, bahkan yang menjadi pengikutnya kebanyakan orang-orang miskin di antara mereka. Terus dikatakan hum atba'ur rusul, memang mereka itulah yang selalu menjadi pengikut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang yang tidak punya beban, orang-orang yang tahu kelemahan diri mereka. Makanya orang-orang yang lemah seperti ini di dalam Islam disebutkan banyak keutamaannya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih pernah bersabda, innama turzakuna wa tunsoruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian hanyalah diberikan rezeki, dilimpahkan rezeki oleh Allah dan ditolong dengan orang-orang yang lemah di antara kalian, yakni di antaranya dengan doa mereka. Ya, makanya kenapa kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, anak yatim, orang-orang fakir, orang-orang yang mereka butuh atau punya hajat. Karena doa-doa mereka ini bisa menjadi sebab kebaikan bagi kita. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy yang merendahkan dan menghinakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianggap miskin atau rendah oleh mereka, padahal mereka ini orang-orang yang mulia, seperti Bilal Ibnu Rabah, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir dan keluarganya. Sampai mereka mengatakan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya, kami tidak mau duduk bersamamu kalau mereka-mereka ini ada di sisimu. Kami ingin punya majelis yang khusus untuk berbicara atau berdiskusi denganmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu bukan berarti menyingkirkan mereka ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertimbangkan, karena beliau semangat ingin mendakwai mereka. Akhirnya beliau memenuhi permintaan mereka tersebut. Tapi ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-An'am ayat 52 sampai 53. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina." Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabb-nya. Ini orang-orang yang lemah, ya. Ketika mereka menghinakan sahabat-sahabat yang mulia seperti Bilal, Salman, Ammar radhiyallahu taala anhum,
Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Jangan engkau jauhkan, jangan engkau mengusir orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang. Mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukanlah kewajibanmu tentang hisab mereka, dan juga bukan kewajiban mereka tentang hisabmu. Kemudian jika kamu mengusir mereka, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Wa kadzalika, dan demikianlah kami menjadikan fitnah sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, yakni fitnah bagi orang-orang kafir Quraisy dengan berimannya sahabat-sahabat yang mereka anggap rendah kedudukannya. Liyaqulu, supaya mereka mengatakan, aha ulai, apakah mereka ini yang diberikan karunia di antara kita? Yakni kenapa mereka yang dipilih? Karena mereka ini adalah orang-orang yang hina dan rendah. Ini pandangan ahli jahiliyah, antum ketahui. Ya, jadi mempertimbangkan jumlah, mempertimbangkan kedudukan dan harta sebagai dalil untuk mengukur kebenaran atau kebatilan, mempertimbangkan jumlah yang ramai, banyak orang yang mengikuti, ini sama sekali bukan merupakan sesuatu yang menjadi tolak ukur dalam menilai kebenaran. Nah, ini ya pernyataan mereka sama seperti yang mereka sebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf, ya, "Lau kana khairam ma sabaquna ilaih." Ini ucapan mereka juga. Seandainya itu adalah kebaikan, mereka tidak akan mungkin mendahului kita. Masa orang-orang yang hina ini mendahului kita dalam kebaikan? Ya, ini ucapan mereka yang sudah pernah saya sebutkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan dalam tafsirnya, dari ucapan ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan kalimat mereka yang terkenal, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih," tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seandainya itu adalah kebaikan, pasti mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Ini menjadi perkataan yang mereka ambil dari ayat ini tentang keutamaan yang tidak mungkin para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in luput melakukannya. Jadi jika ada satu kebaikan, pasti mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Yang jelas, ya, ini contoh tentang bagaimana orang-orang Quraisy, ya, orang-orang di zaman jahiliyah menolak kebenaran dengan dalil yang sangat lemah. Makanya disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang orang-orang siapa yang bersyukur, orang-orang yang bersyukur di antara hamba-hambanya. Nah, oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ketahui di dalam Islam, ya, orang-orang yang mungkin kadang-kadang tidak diperhitungkan secara kedudukannya, tidak dikenal, bahkan tidak disebut, orang yang diremehkan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kedudukannya yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antum pernah dengar kisah tentang paman dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang bernama Anas ibnu Nadhr. Satu ketika saudara perempuannya melakukan satu perbuatan, ya, mematahkan gigi seorang perempuan temannya. Hukumnya kisos di dalam Islam, ya. Hukumnya kisos, dipatahkan juga giginya. Yakni mereka berusaha untuk membayar dia, tidak diterima, minta maaf tidak diterima, mereka memilih pokoknya harus kisos. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan yang namanya mereka tidak mau memaafkan, tidak mau menerima diat, maka kisos. Ini dalam Sahih Muslim. Maka Anas ibnu Nadhr, ya, radhiyallahu taala anhu mendengarkan ini berkata, ya, wallahi la tuktharu saniyataha, demi Allah giginya tidak boleh untuk dipatahkan. Ya, ini tidak boleh diterapkan kisos padanya untuk dipatahkan juga giginya, karena perempuan kasihan nanti akan menjadi buruk. Adapun yang dia lakukan kan tidak sengaja. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Anas, kitabullah al-qisas. Wahai Anas, ya, kitabullah, ketentuan Allah ini harus kisos.
Subhanallah, setelah dia mengucapkan seperti ini, ternyata sumpahnya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah langsung mengabulkan sumpahnya. Dia mengatakan, demi Allah, jangan sampai dikisos, dipatahkan giginya saudariku. Akhirnya Allah kabulkan permintaannya. Keluarga dari si perempuan yang kena tadi itu memaafkannya dan menerima diat, padahal sebelumnya mereka menolak sekeras-kerasnya. Ketika itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ini, inna min ibadillahi man law aqsama 'alallahi la abarrahu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang kalau dia bersumpah atas nama Allah tentang sesuatu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan penuhi sumpahnya. Ya, ini sama dengan hadis yang lain riwayat Imam Muslim, pernah kita sebutkan beberapa kali dalam kajian. Rubba asy'atha akbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'alallahi la abarrahu. Bisa jadi ada seorang laki-laki rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh kotor, yakni dianggap hina. Kalau dia bertamu, dia akan ditolak di pintu. Apalagi melamar orang, langsung tidak diperhatikan. Ya, tidak mungkin punya uang untuk panai atau panurun. Artinya dia akan ditolak ketika bertamu, ketika datang ke rumah orang. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu, pasti Allah akan penuhi sumpahnya. Ini contoh dari gambaran orang yang kelihatannya tidak ada artinya, rendah, tidak punya harta, dan tidak, penampilannya pun juga penampilan yang acak-acakan, tapi ternyata dia punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kita diperintahkan berbuat baik, menghormati dan menghargai mereka. Karena kalau mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Makanya diterangkan seperti di dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala tentang makna lau aqsama 'alallah, kalau dia bersumpah atas nama Allah untuk sesuatu. Ini ada dua maknanya. Ada yang mengatakan maksudnya dia berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan, dan ini makna yang benar. Kalau dia berdoa kepada Allah meminta sesuatu, maka pasti Allah kabulkan. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala penuhi sumpahnya. Yang kedua, dia bersumpah dengan sumpah seperti tadi untuk satu keadaan. Karena dia bersangka baik kepada Allah, yakin kepada Allah. Misalnya ada satu kejadian, dia mengatakan, demi Allah, ini tidak akan terjadi. Misalnya, bukan dia mendahului takdir, tentu saja. Bukan dia mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yakin kepada Allah dan bersangka baik kepada Allah. Ketika orang ini mengucapkan seperti itu, maka Allah akan penuhi sumpahnya. Contoh seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas ibnu Nadhr tadi radhiyallahu taala anhu tentang saudari perempuannya tadi. Yang jelas, ya, ini contoh, dan yang seperti ini kita tahu banyak di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka punya sifat seperti ini. Ya, orang-orang yang lemah secara kedudukan, akan tetapi mereka punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita acuhkan. Kita harus berikan kepedulian kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendekatkan orang-orang yang punya kebaikan seperti ini, ya. Makanya perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah ya, yang menjadikan dalil tentang kelemahan tadi, bahwa mereka-mereka itu adalah ahlul batil atau orang-orang yang pantas direndahkan dan dihinakan, maka jelas ini perbuatan yang sangat buruk, yang sangat tidak terpuji, ya. Oleh karena itulah, untuk menjadi ukuran bahwa seseorang itu berakal, bukan cuma sekedar dilihat dari pemikirannya terhadap urusan-urusan dunia. Karena memang untuk urusan-urusan dunia, kebanyakan manusia mereka itu pandai mengetahui tentang bagaimana caranya merumuskan sesuatu, bagaimana caranya menghasilkan untung yang besar. Kalau urusan dunia semua pandai, tapi untuk urusan akhirat rata-rata pelit, rata-rata menjadi bodoh. Ya, subhanallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an
tentang keadaan mayoritas manusia. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, tetapi tentang urusan akhirat mereka lalai. Disebutkan di dalam tafsir, mayoritas manusia itu kalau untuk rincian cara-cara mencari penghasilan, menambah keuntungan, cara-cara mengusahakan ini, mengusahakan itu dalam urusan dunia, semua pandai. Semua mau belajar, semua mau berusaha. Tapi untuk akhirat kebanyakan mereka lalai. Makanya ya, tidak heran kalau kita saksikan pada kenyataan di hidup kita, banyak orang-orang yang kita anggap cerdas, kita anggap pemikiran mereka, otak mereka kita katakan encer, IQ-nya tinggi. Sampai orang-orang kafir yang menemukan benda-benda yang luar biasa, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Padahal akal yang sehat harusnya menunjukkan manusia kepada apa? Kepada penciptanya. Menjadikan mereka semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini orang yang dikatakan bodoh sesungguhnya bukan berarti mungkin asal akalnya dia tidak bisa memikirkan atau memahami sesuatu. Mungkin dia bisa memahaminya, tapi karena tadi hawa nafsu, karena kesombongan, ya, sudah pernah kita sebutkan penduduk neraka ketika mereka mengatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Al-Mulk tentang ucapan mereka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, law kunna, seandainya kami dulu mau mendengarkan atau memahami, menggunakan akal, na'kilu artinya memahami dengan akal kami. Jadi mereka bisa paham sebenarnya, tapi mereka tidak mau menggunakan akal atau sengaja menghalangi akalnya dari memahami kebenaran. Seandainya dulu kami mau mendengarkan dan memahami dengan akal kami, maka mestinya kami tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Dan antum perhatikan ya, waktu kita membahas tentang kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan paling sering di kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, di kajian hari Sabtu pagi di Masjid Babul Jannah di THR, banyak sekali kita dapati orang-orang yang menolak tentang sifat-sifat Allah. Alasannya pakai akal, padahal justru akalnya yang terbalik. Sesuatu yang mudah dipahami dengan akal mereka persulit. Sama seperti orang-orang yang sekarang menolak sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala, istiwanya di atas arsy. Ini kan sifat yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan lagi karena fitrah manusia. Kenapa orang setiap meminta sesuatu dia menghadap ke atas? Ya, kenapa setiap orang menginginkan sesuatu dia merasakan ada perasaan untuk menghadap ke atas? Karena ini fitrah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas semua makhluknya, dan dia adalah Al-Aliyyu wa huwal Aliyyu Al-Azim. Al-Aliyyu maha tinggi zatnya, maha tinggi sifat-sifatnya, maha tinggi kedudukannya, kemuliaannya. Ini yang kita yakini. Tapi banyak orang-orang yang mengaku berakal menolak sifat-sifat ini. Sifat Allah mencintai, meridhai. Masya Allah, kita baca di dalam Al-Quran, ya, kita merasa tenang karena pastinya orang yang beriman ingin mengetahui hal-hal yang diridhai oleh Allah supaya dia mendapatkan keridhaannya. Siapa yang tidak gembira ketika mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Pasti kita ingin siapa atau apa sifat orang yang sampai Allah berikan kedudukan ini kepadanya. Tapi ada orang-orang yang celaka, naudzubillah min dzalik, mengatasnamakan akal, mereka menolak sifat ridhonya Allah. Katanya ridho itu mengandung makna kelemahan, tidak pantas bagi Allah. Ini mengada-ngada. Dan mereka adalah orang-orang yang mengatakan dirinya aqlaniyun, ahli akal, padahal akal yang gila yang seperti ini, naudzubillah min dzalik. Makanya beruntunglah orang-orang yang tidak merasa dirinya pintar, tapi akalnya terbuka menerima kebenaran, mudah tunduk kepada dalil. Wallahi ini akal yang sesungguhnya. Inilah akal yang dipuji di dalam Al-Quran, ya, yang bisa mengambil pelajaran. Inna fi dzalika la ayatil liulil albab, sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah
orang-orang yang punya akal sehat. Jadi inilah justru orang yang berakal yang sesungguhnya, orang yang cerdas yang sesungguhnya, yang mudah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di hatinya ada pengagungan sehingga ketika dia mendapati sesuatu dia belum pahami, dia mengaku, akal saya yang kurang, ilmu saya yang kurang. Kenapa dia harus menentang? Ya, kenapa dia harus mendahulukan pemahaman akalnya di atas kebenaran? Padahal kita tahu kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala yang turunkan, sebagaimana akal manusia juga Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Maka dari sini kita dapati, ya kita saksikan pemahaman ahlul jahiliyah ini terus ada sampai sekarang ini. Orang-orang yang merasa dirinya punya kelebihan dalam urusan akal atau dalam urusan materi, harta, atau bangga dengan pemahaman yang sudah ada pada diri mereka sehingga menolak kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, meskipun hal tersebut jelas secara dalilnya. Barakallahu fikum. Inilah ya permasalahan yang ke-8 yang merupakan kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah. Insya Allah cukup ya yang kita bisa ambil di kesempatan malam hari ini, satu poin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Pertanyaan. Ada dua. Yang pertama, ketika pembuatan Quraisy itu membuat tamu kepada Nabi, maka tidak diizinkan sahabat yang mulia Ammar bin Yasir. Nah, sekarang misalnya gini kan, tanya sekarang ini katakanlah ada pesta, ada pertemuan, ada apa. Nah, ruangan itu kan biasanya Ustaz ada untuk pembesar, pengecil dan penengadang ini. Kan itu termasuk adalah kalau masuk ini Ustaz ini yang dilarang. Yang kedua tadi Ustaz waktu Ustaz temukan jalan munadahira minal hayas tidak Ustaz temukan tafsirnya tapi Ustaz tadi tidak menjelaskan tafsirnya. Iya, tafsirnya itu di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Ya, ini maksudnya mereka itu ketika yang berhubungan dengan rincian urusan dunia, mereka tahu semua. Ya, cara untuk menambah keuntungan, cara untuk berjualan yang laku, cara untuk ini, mereka paham sekali. Tapi untuk urusan agama mereka tidak paham. Nah, ini tercela karena bukan berarti mengetahui urusan dunia tercela, tapi kalau sampai hanya urusan dunia yang tahu kemudian agamanya dia tidak peduli, hanya perhatian terhadap urusan dunia sampai rinci dia ketahui, jelas ini merupakan perkara yang tercela. Nah, taib yang pertama tadi berhubungan dengan pemisahan seperti itu kan, antum tahu ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya, syarru ta'amil walimah, ya, seburuk-buruk makanan walimah, allati yud'a ilaiha al-agniya, yaitu walimah yang hanya diundang orang-orang yang kaya, kemudian tidak diundang orang-orang yang miskin. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seburuk-buruk walimah yang seperti itu. Ya. Sekarang bagaimana kenyataannya kalau saat ini misalnya ada pesta atau jamuan makan yang ada pemisahan? Ya, yang ada pemisahan, orang-orang yang kedudukannya tinggi dijadikan di ruangan tertentu, berarti makanannya pasti lebih istimewa. Nanti ada yang sedang dan ada orang-orang yang rendah. Kalau pemisahannya cuma karena urusan dan masalah dunia pertimbangannya, hanya karena urusan dia lebih kedudukannya lebih rendah, golongan tertentu yang menempati ruangan ini, kemudian yang sedang seperti ini jelas tidak boleh. Sama seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Penghususan hanya berdasarkan urusan dunia. Tapi kadang-kadang mungkin di dalam acara tersebut memang ada sesuatu yang butuh dikhususkan. Misalnya pertemuan untuk orang-orang yang punya pegawai perusahaan tertentu. Ya, kebetulan yang mengundang ini adalah orang di perusahaan tersebut, tapi dia mengundang orang lain juga masyarakatnya, tapi dia khususkan karena ada pertemuan yang harus dibahas. Selama dia tidak membedakan makanannya dengan perbedaan yang menyolok, ya tidak mengapa, karena ada kepentingan untuk mengumpulkan mereka di tempat tertentu karena ada pertemuan tadi.
Tentu dengan dia menyampaikan supaya orang-orang miskinnya tidak tersinggung, dia katakan bahwa ini ada pengususan ruangan karena ada rapat, misalnya ada pertemuan yang harus dilakukan oleh anggota perusahaan tersebut untuk membahas masalah yang penting, tidak mengapa seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar penggolongan yang berdasarkan urusan dunia tadi, apalagi sampai menjadikan orang-orang miskin tempatnya tersendiri, nah ini jelas tidak dibenarkan dan tidak baik di dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah, ya, di sini ada pertanyaan. Afwan Ustadz, apakah qadha kauni itu semua baik? Apakah baik dengan secara lafaz zatnya dan lafadznya? Qadha kauni itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketentuan Allah yang bersifat kauni. Karena yang bersifat syar'i itu artinya hukum-hukum dalam agama. Kalau syar'i pasti baiknya, karena Allah tidak menurunkan ketentuan syariat kecuali pasti mendatangkan kebaikan. Semua perintah Allah pasti mendatangkan kebaikan, dan semua larangan Allah pasti mendatangkan keburukan. Adapun kalau qadha kauni belum tentu baiknya. Ya, secara pandangan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan rukun iman yang keenam, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Allah menentukan ketentuan takdir. Misalnya Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Orang yang mati kafir baik atau tidak? Jelas tidak baik. Tidak mungkin kita ridhoi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ketentuan takdirnya dia menentukan segala sesuatu. Ada yang dicintainya, ada yang tidak dicintainya. Adapun dalam ketentuan Allah yang bersifat syar'i, maka Allah menentukan hal-hal yang dicintainya saja. Dari sinilah kenapa para ulama membagi masyiah Allah itu, kehendak Allah itu, keinginan Allah itu ada dua. Ada ya, iradah Allah itu ada dua. Ada iradah kauniyah, kehendak Allah yang bersifat kauni, sama dengan masyiah artinya. Itulah qadha kauni tadi, yaitu ketentuan takdir Allah yang berlaku untuk semua makhluknya. Kemudian yang kedua iradah syar'iyah, kehendak Allah yang bersifat syar'i, yaitu ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam agama. Ya, makanya kita wajib untuk membenarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Kita wajib membenarkan bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya, dan terlalu banyak dalilnya. Sudah pernah juga kita adakan kajian tentang masalah ini. Yang jelas kita wajib membenarkannya. Setelah itu ada qadha syar'i, ketentuan Allah yang bersifat syar'i. Ini yang kita ikuti. Yang pertama kita benarkan, yang kedua kita laksanakan. Karena di dalam yang pertama hanya ada kewajiban mengimani, membenarkan saja. Yang kedua ada kewajiban menjalankan. Lakukan yang baik, tinggalkan lakukan yang diperintahkan oleh Allah, kemudian tinggalkan serta jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mempunyai seorang kakak perempuan. 2 tahun yang lalu dia bercerai dengan suaminya, dan kakak saya yang minta cerai dan mengembalikan maharnya ke mantan suaminya. Berarti hulu ya. Dan secara negara mereka sudah sah cerai di pengadilan. Bagaimana hukumnya kalau kakak saya menikah lagi dengan mantan suaminya? Dilihat secara ketentuan yang berlaku di hukum negara tersebut, di hukum negara kita. Keputusannya itu apa yang ditentukan? Apakah dia dijadikan talak talak biasa? Kalau talak biasa kita ketahui masih talak 1, talak 2, bisa dia rujuk kembali. Kalau sudah selesai masa idahnya, maka nikah seperti seperti awal lagi. Karena kalau dia rujuk masih masa idahnya, sebelum selesai 3 kali haidnya,
maka dia tinggal mengumpuli istrinya, maka mereka kembali. Tapi kalau sudah selesai masa idahnya di talak yang satu atau talak yang kedua, untuk menikah kembali ya nikah seperti awal lagi dengan mahar lagi, dengan ijab kabul lagi seperti baru menikah. Itu masih diperbolehkan. Makanya dilihat ketentuan yang diputuskan oleh pengadilan agama itu apa dalam akad cerai mereka, apakah ditentukan di situ khulu ya atau akad biasa ya, apa ini, atau cerai biasa, talak biasa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan ini sudah sering sekali saya jelaskan beberapa kali, utamanya di dalam pembahasan kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Saya pernah nukilkan pernyataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala waktu menjelaskan makna wa antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Juga doanya Rasulullah SAW, wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah aku dari keburukan takdir yang Engkau tentukan. Bagaimana kita mengatakan ada takdir Allah yang buruk, sementara semua perbuatan Allah pasti baik? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam doa beliau, wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Ya Allah, semua kebaikan ada di tanganmu dan keburukan laisa ilaik, tidak dinisbatkan kepadamu. Bagaimana cara yang mengkompromikan doa Rasulullah SAW ini, bahwa tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah, tapi Allah sendiri, Rasulullah SAW sendiri mengatakan ada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Sekarang begini, takdir itu kalau kita sebutkan takdir itu kalau kita rinci, di situ ada dua yang bisa kita fahami. Takdir Allah, ada perbuatan Allah menakdirkan, iya kan? Kita katakan takdir Allah, perbuatan Allah menakdirkan. Yang kedua, ada objek yang Allah takdirkan, yaitu makhluknya. Kalau perbuatan Allah menakdirkan, pasti semua baik, iya kan? Karena perbuatan Allah kan bersumber dari sifat-sifat kemahasempurnaannya, iya kan? Pasti baik. Pasti semua hikmahnya sempurna, pasti Allah menghendaki kebaikan bagi kita, pasti ini berdasarkan rahmat dan keadilannya, seterusnya. Kalau perbuatan Allah. Tetapi sesuatu yang Allah takdirkan, yakni objeknya atau makhluknya, ada yang baik dan ada yang buruk menurut pandangan kita. Contohnya orang yang ditimpa musibah, menurut kita kan buruk, makanya orang yang ditimpa musibah dia akan sedih. Tapi dari segi perbuatan Allah itu jelas mengandung kebaikan, kayak tadi hikmahnya untuk pengampunan dosa-dosa, untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan kita, untuk menjadikan kesabaran kita lebih sempurna, meninggikan derajat kita. Banyak sekali hikmahnya, iya kan? Jadi kalau dari segi perbuatan Allah semuanya baik, karena ada hikmah yang besar di balik semua. Tapi dari segi sesuatu yang ya dipandang oleh manusia kayak musibah, kayak orang ditakdirkan mati kafir, masa kita katakan kafir itu baik? Ya jelas ini buruk, tapi ada hikmah di balik semua itu supaya kita misalnya hati-hati berlindung kepada Allah dari kemungkinan terjerumus ke dalam kekufuran atau mendapatkan su'ul khatimah, mati di atas keburukan. Berhati-hati agar tidak mengikuti jalan-jalan yang membawa kita kepada kekufuran atau penyimpangan dan seterusnya. Itu perinciannya tentang memahami makna takdir Allah yang baik dan yang buruk. Nah, apakah menjadi makmum apa ini kepada imam yang berbuat maksiat secara terang-terangan dan dia mengatakan Wahabi kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan merokok di teras masjid, apakah masih boleh menjadi makmum atau cari masjid lain?
Ya, mengatakan Wahabi itu bagus karena Wahabi artinya warisan sahabat Nabi. Itu justru sesuatu yang terpuji, atau yang jelas-jelas benar Wahabi itu adalah nisbah kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Berarti ini sama dengan makna Rabbani, nisbah kepada Rabb, ya. Nah, baik. Imam yang seperti ini keadaannya, kalau dia mengata-ngatai atau mencela Wahabi karena dia tidak faham, maka mudah-mudahan dia jahil sehingga dia mencela bukan sesuatu yang hukumnya mencela kebenaran. Ala kulli hal, kebanyakan di antara imam-imam tidak faham hukum asalnya. Selama dia masih sah keislamannya, kita sholat di belakangnya. Kata para ulama, man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Barang siapa yang sholatnya sah, berarti dia sah menjadi imam. Ya, tentu saja kalau idealnya harusnya cari yang lain. Antum sampaikan nasihat kepada dia atau kepada pengurus masjid, karena imam seperti ini, apalagi merokok terang-terangan dan seterusnya, mungkin dia tidak paham hukumnya rokok atau dia punya keyakinan tersendiri. Ala kulli hal, ya, yang seperti ini tetap kita sholat di belakangnya. Kalau seandainya kita bisa dapatkan yang lebih baik, tentu kita usahakan yang lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan dari dikirim lewat WA ya. Qadarullah kami sakit Ustadz, sakit kami ini terasa sampai kulit, bahkan untuk terkena air untuk wudhu saja rasanya sakit, ya. Syafakallah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kesembuhan dan menjadikan sakitnya sebagai sebab untuk menggugur dosa-dosa. La ba'sa tahurun insyaallah. Rasanya sakit. Pertanyaan kami, apakah boleh kami bertayamum menggantikan air tadi? Ya boleh. Kalau kondisinya seperti ini diperbolehkan dia bertayamum karena dia dalam kondisi ada udzur tidak bisa menggunakan air atau sakit ketika menggunakan air. Bagaimana hukum suami yang membiarkan istrinya bermudah-mudahan bertegur sapa dengan lawan jenis? Jelas tidak diperbolehkan. Ini termasuk, ya, naudzubillah min dzalik, dayuth, ya, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang celaan bagi seorang suami yang seperti ini keadaannya. Suami yang tidak cemburu kepada istrinya dalam hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang menyangkut auratnya, atau bermudah-mudahan bertegur sapa dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, sama dengan yang kedua, membiarkan istrinya menyimpan nomor-nomor ikhwan di kontaknya, apakah termasuk? Ya belum tentu. Kalau memang ada hajatnya, kalau misalnya ada hal-hal yang dia butuhkan, ya, kalau sekedar menyimpan, kalau tidak tidak yang seperti tadi, menjadikan dia terus berhubungan tanpa ada hajat dan kebutuhan, ini jelas yang salah. Tapi kalau sekedar dia menyimpan beberapa kontak karena memang ada hajat, maka tentu tidak sama hukumnya. Begini Ustadz, insya Allah saya akan pulang kampung, di mana saya merasa di kampung saya masih agak jauh dari syariat, terlebih lagi di sana tidak ada majelis ilmu. Bagaimana kiranya agar saya bisa istiqomah ketika saya di sana? Saya khawatir akan terpengaruh dengan lingkungan saya di sana Ustadz. Ya, banyak berdoa kepada Allah dan banyak melakukan kontak dengan sahabat-sahabat atau teman-teman antum yang antum berteman karena Allah. Kemudian tetap mengikuti kajian meskipun lewat online misalnya, meskipun lewat media-media yang ada, ya, supaya tidak sampai jauh dari majelis ilmu sama sekali. Makanya ini juga salah satu di antara hal yang memang dikhawatirkan di tempat-tempat seperti ini, orang bisa futur. Oleh karena itu usahakan untuk bisa dekat dengan majelis ilmu, paling tidak meminta nasihat atau mendengarkan kajian-kajian meskipun melalui media yang tidak secara langsung. Nah, waktu hamil anak tidak full puasa Ramadannya
karena dikhawatirkan janin kurang nutrisi. Setelah kelahiran mau ganti puasa tapi lagi sementara menyusui. Pertanyaan Ana, apakah boleh Ana berpuasa Ramadan tahun ini tapi Ana belum ganti utang puasa tahun lalu? Iya, kalau semua ini berdasarkan keterangan dokter, janinnya kurang nutrisi, benar, dia tidak puasa saat itu. Ya, kalau dia belum ganti utang puasa sekarang masih ada waktu, segera dia ganti. Jangan berpikir tentang Ramadan belum datang. Ya, sekarang dia berusaha ganti dulu. Kemudian kalau memang belum terpenuhi semua, ternyata Ramadan keburu datang, tidak mengapa, dia puasa Ramadan nanti dia ganti lagi setelahnya. Yang jelas sekarang masih ada waktu, dia usahakan meskipun cuman 1 hari, kemudian dia istirahat lagi. Yang penting dia berusaha untuk membayar utangnya yang masih ada, mumpung masih ada waktu. Nah, jika kita ingin bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah harus disebut namanya atau cukup diniatkan saja? Cukup diniatkan saja, tidak perlu disebut namanya. Orang tua kita Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Apakah boleh bersedekah atas nama, atas 2 nama atau lebih, Ustadz? Maksudnya bagaimana? Ya, kalau misalnya sesuatu sedekah dengan jumlah tertentu, berarti kita bagi ini yang ini sedekah seperti ini yang sedekah seperti ini, ya maka boleh. Ya, cuman bersedekah untuk atas nama orang lain yang sudah meninggal dunia, itu yang disebutkan hadisnya atau dalil-dalilnya adalah anak kepada orang tuanya. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan boleh untuk orang lain. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan ini hanya untuk anak kepada orang tuanya saja. Orang tuanya sudah meninggal, ya, karena anak merupakan bagian dari usaha orang tuanya sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Bagaimana cara kita sebagai istri menyikapi suami yang tidak ada keinginan untuk tinggal terpisah dari orang tua dan saudara-saudaranya sementara kita sendiri sudah punya anak? Bukankah memberikan tempat tinggal kepada istri termasuk bagian dari nafkah meskipun hanya rumah kontrakan sewa saja? Iya, betul. Makanya sampaikan kepada suami dengan cara yang baik. Diskusikan kepada suami. Kalau dia orang yang paham pengajian, minta nasihat kepada ustadz yang mungkin bisa memberikan nasihat kepadanya, ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa memaksa. Kalau suami punya keinginan seperti itu, ya, yang bisa sebagai istri kita berusaha membujuknya, kita berusaha menasihatinya dengan cara yang baik. Nah, saya punya anak 3 namun belum ada yang diakikohi. Mana yang harus didahulukan, anak yang pertama atau yang baru berapa bulan lahir? Iya, kalau betul-betul semuanya belum diakikohi, maka lakukan saja. Ya, yang baru berapa bulan lahir juga sudah kelewatan, tidak apa-apa, mulai dari yang pertama saja. Dari pertama saja, nanti kalau dia punya kemampuan lagi, anak yang kedua, punya kemampuan lagi, anak yang ketiga. Nah, ya usahakan kalau ada kemampuan untuk dilakukan dengan segera. Ya, dilakukan dengan segera. Barakallahu fikum, karena itu menyangkut kebaikan yang akan terhalangi untuk orang tuanya. Setelah ditunaikan akikahnya, baru kebaikan itu akan sampai kepada orang tuanya insyaallah. Nah, baik, cukup sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.